Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar fisika bersama-sama dengan saya, Ustadz Joko Dwi Arianto. 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hakikat fisika, penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah tentang hakikat fisika. Apa sih itu fisika? Pernahkah anak-anak bertanya tentang itu? Ya, fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang dulu pernah anak-anak pelajari di SMP. Ya, ilmu pengetahuan alam. Kalau di SMA nanti akan terdiri dari fisika, biologi, dan kimia. Ya, untuk fisika sendiri, kita akan belajar tentang materi dan energi serta interaksinya. Materi dan energi serta interaksinya dengan dengan proses tertentu, yaitu metode ilmiah. Ya. Apa saja metode ilmiah? Saya akan tampilkan sebagai berikut. Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min. Metode ilmiah yang pertama adalah melaksanakan pengamatan. Kita melaksanakan pengamatan, contohnya kita melakukan pengamatan petir pada saat mendung hujan itu. Kenapa di langit itu bisa timbul petir? Apa yang ada di awan itu? Kita lakukan pengamatan. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini kita melakukan perumusan masalah dari hasil pengamatan tadi. Contohnya tadi yang petir tadi, kita rumuskan masalah apa yang ada di awan sehingga bisa terjadi petir. Jadi bahan-bahan apa petir itu bisa terjadi gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kajian pustaka atau mencari informasi tentang petir. Bagaimana petir itu bisa terjadi? Kapan waktu terjadinya petir? Cari informasi dari berbagai sumber. Biasanya kita bisa mencari dari buku-buku pelajaran, dari buku-buku IPA, atau dari ensiklopedia, atau dari internet. Ya, itu adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Misalnya, petir itu timbul dari aliran beda muatan di awan, misalnya seperti itu. Perbedaan muatan yang ada di awan sehingga terjadi aliran muatan, misalnya seperti itu. Itu yang keempat. Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Nah ini kalau melakukan eksperimen, kita lakukan eksperimen yang aman saja. Jangan langsung menuju ke sumber petir misalnya. Ya, kita lakukan eksperimen. Misalnya kita lakukan suatu yang lain, misalnya tidak petir ya. Kita lakukan eksperimen. Ya, contohnya gerak, materi gerak misalnya, atau benda yang bergerak atau benda yang turun itu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis data. Apa yang kita dapat dari eksperimen itu, kita analisis. Ternyata eksperimen saya tadi hasilnya seperti ini. Apakah benar dengan dugaan tadi? Benar dengan hipotesis tadi? Ya, selanjutnya setelah menganalisis data sudah terkumpul, kita menarik kesimpulan dari hasil tadi. Apakah hasil data itu bisa menunjang hipotesis kita ataukah tidak? Ya, langkah yang paling akhir yaitu
mengulangi kerja atau mengulangi eksperimen. Ya, mengulangi eksperimen lagi, diulangi terus sampai benar-benar eksperimen itu bisa menunjukkan fenomena alam yang sesungguhnya. Nah, itu adalah metode ilmiah. Dan metode ilmiah ini digunakan dalam pembelajaran sains, bisa fisika, kimia, dan biologi. Nah, itu adalah metode ilmiah. Ya, selanjutnya untuk belajar sains, kita di sini kan harus melakukan eksperimen. Kita melakukan eksperimen bisa di ruang terbuka ataupun ruang tertutup. Kalau di sekolah kita melakukan eksperimen di laboratorium. Ya. Maka untuk melakukan eksperimen itu atau melakukan kerja di laboratorium itu ada aturan-aturannya. Ya, dan harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Kita harus patuh untuk melaksanakan aturan-aturan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak patuh, kita melanggar salah satu aturan, maka itu akan menjadi berbahaya. Contoh aturan-aturan keselamatan dalam laboratorium yaitu Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar. di laboratorium itu terdapat simbol-simbol bahaya, dan simbol-simbol bahaya itu sudah ada di setiap alat atau setiap bahan. Biasanya seperti itu. Ya, simbol bahaya apa saja? Yang pertama, mudah terbakar. Simbolnya seperti ini. Mudah meledak. Simbolnya seperti ini. Kemudian mudah berkarat. Simbolnya seperti ini. Kemudian ada bahan beracun. Kemudian ada bahan yang bersifat iritasi. Dan bahan radioaktif. Bahan-bahan tersebut kita harus sangat hati-hati dalam menggunakannya. Jangan sampai kita salah. Kalau salah maka akan terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Bagaimana kecelakaan kerja itu terjadi? Karena kita tidak menuruti atau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam aturan keselamatan kerja di laboratorium. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang hakikat fisika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sudah belajar tentang metode ilmiah dan kita sudah belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ya, saya harap materi ini bermanfaat untuk kita masuk ke dalam fisika. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء